Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanita Ningsi Firozaki dari kelas PAI 5A. Izin memaparkan materi tentang ulangan akhir semester Fikih Munaqohat. Yang pertama yaitu ada rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama yaitu calon mempelai pengantin pria, calon mempelai pengantin wanita, dan wali dari pihak calon pengantin wanita dan 2 orang saksi, dan ada ijab qabul. Dan syarat dari calon mempelai pria, yang pertama calon suami beragama Islam, baligh, berakal, tidak mempunyai istri 4, calon suami rela, tidak dipaksa, dan tidak sedang melakukan ihram, dan tidak sedang mempunyai istri yang haram dinikah dengan calon istri. Selanjutnya yaitu tentang syarat calon mempelai wanita, yaitu beragama Islam, terang dan bahwa itu suami istri itu benar pengantinnya. Wanita itu tentu orangnya halal bagi calon suami. Wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan atau pinangan orang lain. Syarat wali dari pernikahan tersebut yaitu ada wali hendaknya seorang laki-laki muslim, baligh, berakal, dan adil. Dan syarat saksi yaitu muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar, tahu tentang akad dan nikah. Yang selanjutnya yaitu yang kedua selanjutnya yaitu tentang pengertian kafaah, yaitu kafaah artinya seimbang atau keserasian atau sekufu atau sebanding. Nah, seorang laki-laki itu sebanding atau setara dengan seorang istrinya. Kemudian selanjutnya yaitu kafaah. Tujuan kafaah yaitu tidak hanya untuk meminimalisir perselisihan yang berakibat fatal pada keharmonisan di dalam hubungan rumah tangganya. Selanjutnya yaitu tentang dari tersebut ada segi kemerdekaan, segi nasab, dan segi kekayaan. Selanjutnya yaitu pengertian khitbah atau peminangan, yaitu kata peminangan berasal dari kata pepinang atau meminang adalah melamar, yaitu menurut terminologi peminangan adalah kegiatan upaya melamar atau terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Selanjutnya yaitu syarat mustasinah atau wanita yang dipinang hendaknya sekufu dengan laki-laki, meminang wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan beranak, meminang wanita yang jauh hubungan kekerabatannya dengan laki-laki yang meminang, dan mengetahui keadaan jasmani, akhlak, dan keadaan-keadaan yang lain. Yang selanjutnya yaitu tentang penghalang nikah, yaitu penghalang dibagi menjadi 2, yaitu penghalang tetap dan penghalang khusus. Macam penghalang dibagi menjadi 2, yaitu penghalang tetap atau perkawinan larangan tetap berlaku status haram untuk dinikahi selamanya. Lamanya dikarenakan adanya hubungan nasab atau saudara, bibi, tante, ponakan, susuan, dan semeda. Larangan khusus yaitu kedua larangan semeda yang status keharmonisannya dapat hilang dikarenakan keadaan yang menjadi penyebab larangan perkawinan dan selesai pendirian tersebut laki-laki tersebut. Selanjutnya yaitu tentang mahar dan walimah. Mahar dan walimah yaitu suatu pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci yang melibatkan berbagai syariat dan tradisi. Di antaranya adalah mahar, walimah. Keduanya memiliki makna mendalam, landasan hukum yang kuat, serta hikmah yang besar bagi pasangan yang dalam menikah dan masyarakat luas. Mahar berarti yaitu menggunakan istilah syikok atau nikah yang fariah di Indonesia. Mahar dan mas kawin lebih umum digunakan dan sering dikaitkan dengan emas. Selanjutnya yaitu tentang syarat mahar, yaitu bentuknya harta yang bernilai.
suci dan bebas dari najis, berguna dan bukan sekedar barang hiburan, dan bisa diserahkan kepada istri dengan jelas keadaan, jenis dan macamnya. Macam-macam mahar ada mahar musamma dan mahar misli dan mahar ijlal. Selanjutnya ada walimah, yaitu perayaan dan pengumuman pernikahan. Walimah adalah bagian penting dari pernikahan Islam dan berfungsi sebagai perayaan dan pengumuman resmi. Selanjutnya yaitu ada pernikahan dalam syariat Islam. Tidak sama dengan akad kepemimpinan atau kepemilikan. Akan pernikahan dikaitkan dengan memperhatikan dengan adanya kewajiban-kewajiban di antara keduanya. Yang kewajiban bersama suami istri yaitu menegakkan rumah tangga yang kokoh, saling mencintai, menghormati, bisa setia dan bisa membantu, mengasuh, mendidik anak, menjaga kehormatan dan dapat mengajukan gugatan jika pasangan lalai. Kewajiban suami yaitu melindungi istri, memberikan nafkah lahir batin sesuai kemampuan, dan memberikan pendidikan agama dan ilmu, memberikan tempat tinggal dan biaya hidup. Kewajiban istri yaitu mengatur urusan rumah tangga, saling cinta, mencintai, hormat, menghormati, dan setia. Kewajiban suami yaitu memberikan nafkah lahir batin, memberikan mahar, bergaul dan baik dan ma'ruf, menjaga istri dari dosa. Dan kewajiban hak kedudukan istri yaitu setara dengan suami dalam rumah tangga dan masyarakat, berhak melakukan perbuatan hukum, berhak atas harta suami dan harta bawaan. Selanjutnya yaitu tentang poligami. Pengertian poligami dari sudut bahasa adalah menghimpun berbicara istri dalam suatu masa. Poligami dalam bahasa Arab berarti disebut ta'adud atau perkataan. Ta'adud berarti bilangan, manakala perkataan diambil dari perkataan al-zaujah yang berarti istri. Dua perkataan tersebut apabila digabung membawa arti istri yang banyak atau berbilang-bilang. Selanjutnya yaitu hukum poligami adalah memiliki hikmah masing-masing, yaitu anugerah Allah yang untuk manusia, menghidupkan populasi muslim, menguras kesejahteraan wanita yang belum menikah, mencegah suami memilih jalan yang menjerumuskan dari kelemahan, kehinaan, dan memperbanyak keturunan. Syarat poligami yaitu pembatasan jumlah istri hanya 4 saja. Wanita yang dikumpulkan suatu masa itu bukan saudara dan bersikap adil kepada istri-istrinya. Dan selanjutnya yaitu kriteria nusyus, yaitu sikapnya menampakkan tanda-tanda tidak peduli, meninggalkan suatu kewajiban seperti tidak memenuhi nafkah bagi suami, angkuh sewenang-wenang dan sombong kepada istri, kasar atau tindakannya membahayakan istri, sikap tidak adil suami terhadap istri-istrinya, tidak mau melunasi hutang mahar, menarik kembali mahar tanpa keridhaan istri. Kriteria nusyus istri yaitu mengabaikan wewenang suami, puasa tanpa seizin suami, menolak ajakan istri, tidak mau berhias untuk suami, merusak kehidupan suami, keluar rumah tanpa izin suami, melarikan dari rumah suami, menyuruh suami menceritakan madunya. Selanjutnya yaitu ada macam-macam pernikahan. Yang pertama yaitu ada nikah mut'ah atau nikah sah, yaitu pernikahan yang memberikan rukun dan syarat sah menurut syariat, termasuk adanya wali, ijab qabul, mahar, serta calon suami istri yang memenuhi syariat Islam. Yang kedua, poligami, pernikahan seorang pria dengan lebih dari satu istri. Nikah mut'ah yaitu nikah kontrak, pernikahan dengan batas waktu yang tertentu yang sudah diharamkan oleh Rasulullah. Nikah syighah atau pertukaran pernikahan antara dua belah pihak tanpa mahar yang sah dan dilarang karena menurunkan martabat wanita. Nikah muhaili, pernikahan yang bertujuan menghalalkan kembali wanita yang telah ditalak 3 dengan menikahinya seorang pria lain. Nikah badal atau nikah tukar menukar istri dan menikahi wanita dalam masa iddah. Selanjutnya yaitu talak.
yaitu talak berarti melepaskan ikatan secara syariah. Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafal talak atau yang lain sejenisnya. Dan talak merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Talak dibenarkan oleh agama, namun merupakan tasyri' yang bersifat pengecualian karena situasi darurat setelah gagal menempuh berbagai langkah penyelamatan pernikahan. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam talak, yaitu talak raj'i, talak dari segi dapat rujuk atau tidak, yaitu ada talak raj'i dapat rujuk tanpa adanya akad nikah baru selama masa iddah. Talak bain syukhra tidak dapat rujuk kecuali mantan istrinya menikah dengan melakukan hubungan suami barunya. Talak dari kesesuaian atau tidak tuntutan agama ada talak bid'i, yaitu talak ketika istri haid dan suci yang sudah dicampuri. Dan talak bain yaitu talak di mana suami tidak dapat kembali kepada istrinya tanpa melakukan pernikahan baru. Talak bain dibagi menjadi dua, yaitu talak bain syukhra tidak dapat rujuk kecuali dengan akad baru sekalipun dalam masa iddah, dan talak bain kubra tidak. Talak tiga yaitu baik dijatuhkan sekali ataupun bertahap tidak dapat rujuk kecuali mantan istrinya telah menikah dengan laki-laki lain. Selanjutnya yaitu tentang pengertian fasyak dalam pernikahan, yaitu fasyak berarti pembatalan, pemisahan, penghilang atau pemutusan atau penghapusan. Yaitu fasyak adalah pembatalan perkawinan karena sebab yang tidak memungkinkan perkawinan diteruskan, atau karena cacat atau penyakit yang terjadi pasca akad yang melibatkan tujuan atau arti pernikahan tidak tercapai. Hulu, di definisi hulu adalah melepaskan atau meninggalkan karena pasangan suami istri diibaratkan dengan pakaian satu sama lain, sedangkan mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Zihar adalah berarti punggung, sebagaimana gambaran zihar adalah ucapan seorang suami kepada istrinya, bagiku kamu seperti punggung ibuku. Secara istilah, zihar adalah ungkapan suami menyerupakan istrinya dengan salah seorang mahramnya seperti ibu atau saudara perempuan. Syikok adalah merujuk pada konflik perselisihan atau pertikaian. Ini sering dikaitkan dengan hubungan suami istri yang mengidentifikasi bahwa syikok adalah titik puncak dari konflik yang berkelanjutan terus-menerus antara pasangan tersebut yang sulit diselesaikan secara damai, tidak dapat diatasi sendiri oleh keduanya. Ilak berarti merupakan bentuk dari masdar kata Allah yang berarti sumpah atau sumpah seorang suami kepada istrinya. Zihar ilak merupakan talak berlaku pada zaman jahiliyah, dan ilak adalah secara terminologi seorang suami yang memiliki hak-hak talak untuk tidak menggauli istrinya baik dalam talak tempo terbatas maupun dalam tempo 4 bulan karena ia mengenai syarat dan rukun sumpah ilak. Selanjutnya li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika menuduh istrinya berzina atau menyangkal kehormatan istrinya tanpa bisa mendatangkan 4 saksi jika seorang suami bersumpah dengan istrinya. Selanjutnya yaitu ada iddah. Kata iddah diambil kata ahada atau bilangan karena maknanya mengandung pengertian bilangan atau huru atau bulan. Istilah iddat adalah sebutan atau nama bagi suatu masa di mana seorang wanita menanti atau menanggung perkawinan setelah ia ditinggal mati oleh suaminya, atau setelah diceraikan dengan menggunakan kelahiran bayinya. Hikmah iddah adalah untuk mengetahui beraturnya rahim sebagai suatu ibadah dalam melaksanakan perintah Allah terhadap wanita muslim dan menggunakan nilai penghormatan kepada suami yang telah meninggal dan untuk menunjukkan masa dalam cita-cita meninggalnya suami sebagai tanda pengukuhan. Dan selanjutnya yaitu ada kata rujuk dan syarat-syarat rujuk. Yang pertama yaitu sudah dicampuri, karena istri yang belum dicampuri maka tidak dapat rujuk, tetapi harus dengan perkawinan baru lagi. Selanjutnya yaitu
tentang istri yang tertentu. Kalau suami menalak beberapa istrinya, keadilan ia rujuk kepada suami seorang dengan mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuk. Rujuknya itu tidak sah. Talak adalah talak raj'i yang jika ditalak dengan talak tersebut atau talak 3, ia dapat rujuk lagi, dan rujuk itu terjadi sewaktu istri masih dalam iddah atau talak raj'i. Selanjutnya yaitu talak ucapan atau raj'i yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuknya. Selanjutnya yaitu jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk harus dilakukan dengan ucapan dan tidak dapat hanya dengan perbuatan. Mungkin itu pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.